Yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, dan hadirin sidang yang kami hormati. Sebelum kami penasihat hukum menyampaikan poin-poin pokok bantahan terhadap tuduhan penuntut umum, perkenankan kami menguraikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Terdakwa adalah seorang perempuan yang berperan sebagai ibu dari 4 anak dan istri dari saudara Ferdi Sambo. Keluarga terdakwa hidup berdampingan dengan para ajudan dan ART dengan suasana kekeluargaan yang kental. Hal ini selaras dengan seluruh pernyataan ajudan dan ART yang dihadirkan dalam persidangan baik pada tanggal 8 November 2022 dan 13 Desember 2022 yang menyatakan bahwa hubungan ajudan dan ART dengan keluarga terdakwa sangat harmonis. 2. Tidak hanya sekedar kepada ajudan dan ART, bentuk perhatian juga diberikan kepada keluarga ajudan dan ART yang bekerja dengan saudara Ferdi Sambo dan terdakwa. Setidaknya ketika saksi Yuni Artika Huta Barat yang merupakan kakak kandung korban memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 1 November 2022 bahwa saksi sering mendapatkan pesan yang diteruskan korban kepada keluarga korban dari saudara Ferdi Sambo dan terdakwa yang berisi ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Begitupun saat saksi Mahareza Rizky, adik korban, saat memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 1 November 2022 bahwa saksi Mahareza Rizky tidak luput mendapatkan tanda kasih dari keluarga terdakwa meskipun saksi bukan ajudan suami terdakwa saudara Ferdi Sambo. Bermula ketika terdakwa menjalani peran sebagai seorang ibu yang tidak ingin melewatkan momen penting mengantarkan anak ketiganya melanjutkan pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang, terdakwa berangkat dari Jakarta menuju Magelang bersama para ajudan dan ART pada tanggal 2 Juli 2022. Hari berlalu pada tanggal 7 Juli 2022 dini hari sebagai bentuk rasa syukur atas hari jadi pernikahan saudara Ferdi Sambo dengan terdakwa yang ke-22, saudara Ferdi Sambo menyiapkan kejutan kepada istrinya, yaitu terdakwa dibantu oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan saksi Daden Miftahul Haq. Meskipun tidak ada keempat anak terdakwa, dengan kehadiran ajudan termasuk korban di sana dan ART yang dengan tulus dianggap sebagai anak-anak oleh saudara Ferdi Sambo dan terdakwa. Atas berbagai kesaksian yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tidak memberikan perbedaan kebahagiaan atau perbedaan perlakuan baik terhadap keluarga kandung maupun dengan ajudan beserta ART. Hal tersebut dipandang sama semuanya dan diperlakukan sama. 5. Kondisi fisik terdakwa yang tidak sehat membuat terdakwa beristirahat di kamar terdakwa di lantai 2 kediaman Magelang. Saat terdakwa beristirahat tanpa seizin terdakwa, korban Nofriansah Joshua Huta Barat dengan lancang masuk ke kamar terdakwa dan melakukan pemerkosaan kepada terdakwa. Terdakwa menangis dan tidak kuasa untuk melawan. Bantingan oleh korban kepada terdakwa tidak bisa diabaikan dan ancaman akan membunuh apabila melapor pada saudara Ferdi Sambo terlontar dari mulut korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Terdakwa tidak pernah mengira jika rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan paling nyaman bagi terdakwa justru menjadi pelataran bagi Nofriansah Joshua Huta Barat untuk melampiaskan hasrat seksualnya dengan melakukan pemerkosaan terhadap terdakwa. 6. Perbuatan keji, amoral, dan tidak manusiawi tersebut terpaksa berakhir ketika terdengar langkah kaki di tangga yang terletak di samping kamar terdakwa. Korban panik, lalu dengan akalnya korban Nofriansah Joshua Huta Barat berusaha memanipulasi kejadian kekerasan seksual tersebut dengan memaksa membangkitkan terdakwa keluar dari kamar untuk menghadang orang yang naik menuju lantai 2 kediaman Magelang. Tidak dapat berteriak, upaya yang dilakukan terdakwa adalah dengan menjatuhkan keranjang tumpukan pakaian plastik yang berada di depan kamar terdakwa dan menendangkan kakinya ke pintu kasa dengan harapan
ada seseorang yang dapat mendengarnya. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, tidak ada yang mendengar saat itu. Korban Nofriansah Joshua Huta Barat selanjutnya bergegas turun dengan meninggalkan posisi terdakwa duduk tergeletak pada keranjang tumpukan pakaian. 7. Kedatangan saksi Susi yang tak kuasa melihat terdakwa dalam situasi tidak berdaya membuat saksi Susi meminta pertolongan kepada saksi Kuat Ma'ruf untuk membantu memapah terdakwa kembali masuk ke kamar terdakwa. Setelah itu saksi Kuat Ma'ruf meninggalkan terdakwa dan saksi Susi di kamar terdakwa. Tak lama berselang gema keributan antara korban Nofriansah Joshua Huta Barat dan saksi Kuat Ma'ruf mengisi keheningan kediaman Magelang saat itu. Poin-poin pokok di ataslah yang hilang dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Padahal peristiwa-peristiwa tersebut didukung alat bukti yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya. Berikut kami akan menanggapi beberapa tuduhan pokok dari penuntut umum yang sebagian besar dibangun dengan dasar asumsi tanpa bukti, hanya didasarkan satu keterangan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berdiri sendiri dan tidak berkesesuaian dengan alat bukti sah lainnya. Dan beberapa tuduhan yang dibangun dengan memanipulasi peristiwa yang terjadi seolah-olah peristiwa tersebut merupakan bagian dari peran terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, kami telah membaca surat tuntutan penuntut umum nomor PDM dan seterusnya yang dibacakan dan diberikan pada tanggal 18 Januari 2023. Pada prinsipnya memiliki konstruksi besar yang rapuh dalam menguraikan tuntutan. Tim kuasa hukum menguraikan sebagai berikut. 1. Penuntut umum menuduh terdakwa menyampaikan informasi tidak benar terkait peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Padahal peristiwa kekerasan seksual benar terjadi dan didukung oleh 4 jenis alat bukti yang sah dan saling berkesesuaian, yaitu alat bukti keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, dan keterangan saksi, yaitu A. Alat bukti keterangan terdakwa yang merupakan korban kekerasan seksual. B. Alat bukti keterangan ahli Dr. Anda Reni Kusumowardani, psikolog sekaligus Ketua Umum Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia. Ahli pidana Dr. Mahrus Ali dan Profesor Said Karim. C. Alat bukti surat, yaitu C. Alat bukti saksi, yaitu saksi Susi, saksi Kuat Ma'ruf, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, dan saksi Riki Rizal Wibowo. D. Alat bukti surat, yaitu berupa laporan hasil pemeriksaan psikologi forensik, kemudian berita acara pemeriksaan Saudara Ferdi Sambo tanggal 9 September 2022, dan berita acara pemeriksaan Saudara Harun Yuni tanggal 7 Agustus 2022. E. Alat bukti saksi lainnya yaitu saksi Ridwan Soplanit dan kemudian saksi Sugeng Putut. Ahli psikologi forensik Dr. Anda Reni Kusumowardani menegaskan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2022 bahwa keterangan terdakwa layak dipercaya dan berkesesuaian dengan 7 keterangan yang kredibel. 2. Penuntut umum tetap memaksakan penggunaan hasil poligraf yang menunjukkan terdakwa tidak berkata sebenarnya saat menjawab pertanyaan apakah Anda berselingkuh. Padahal pelaksanaan tes poligraf melanggar peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, sehingga jika sebuah alat bukti diperoleh secara tidak sah, maka bukti yang dihasilkan juga tidak valid dan tidak sah secara hukum. 3. Penuntut umum membangun asumsi seolah-olah perencanaan pembunuhan sudah terjadi sejak dari Magelang. Padahal saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang merupakan eksekutor dalam pembunuhan ini secara tegas menyatakan di persidangan tanggal 13 Desember 2022 bahwa ia tidak pernah mendapatkan perintah ataupun arahan dari Saudara Ferdi Sambo ataupun terdakwa untuk membunuh atau menghabisi korban Nofriansah Joshua Huta Barat.
tidak ada satupun saksi atau alat bukti yang sah pun yang menunjukkan bahwa perencanaan pembunuhan sudah terjadi sejak dari Magelang. Semua tuduhan tersebut dibangun penuntut umum dengan asumsi-asumsi tanpa bukti. 4. Penuntut umum menuduh bahwa untuk menutupi kejadian yang sebenarnya, kemudian terdakwa menyusun rencana menghabisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat mulai dari Magelang